Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Baik, sebelum kegiatan hari ini kita mulai, Ibu meminta semuanya untuk bersiap memulai kegiatan belajar hari ini. Seperti biasa, kita akan memulai ice breaking ya. Untuk memulai berdoa hari ini. Untuk kegiatan ini akan dipimpin oleh ketua kelas ya. Pada ketua dipersilakan. Tangan ke atas menggapai bintang, tangan ke samping burung yang terbang, tangan ke depan ikan berenang, duduk yang rapi siap berdoa. Putar-putar, tangan diputar, gulung-gulung, tangan digulung, ular melingkar di pagar bundar. Kanan, kiri, atas, bawah, siap berdoa. Satu jari kanan, satu jari kiri, ku gabung menjadi dua, ku buat jembatan panjang. Dua jari kanan, dua jari kiri, ku gabung menjadi empat, ku buat kamera cekrek. Tiga jari kanan, tiga jari kiri, ku gabung menjadi enam, ku buat menara tinggi. Empat jari kanan, empat jari kiri, ku gabung menjadi delapan, ku buat telinga kelinci. Lima jari kanan, lima jari kiri, ku gabung menjadi 10, ku siap berdoa. Doa dimulai. Berdoa selesai. Baik, Ibu akan mulai mengabsen nama-nama kalian semua. Yang namanya Ibu panggil, angkat tangan dan bilang saya hadir ya. Baik, tema pelajaran kita hari ini yaitu tentang keragaman budaya di Indonesia. Apakah anak Ibu tahu apa saja keragaman budaya yang ada di Indonesia? Nah, buat yang bisa menyampaikan apa saja keragaman budaya yang ada di Indonesia, Ibu akan beri hadiah. Ayo, ada yang bisa anak-anak Ibu? Ya, benar. Keragaman budaya yang ada di Indonesia yaitu mulai dari pakaian adat, bahasa daerah, rumah adat, dan kesenian daerah. Apa yang akan kita pelajari tentang tema hari ini? Hari ini kita belajar bersama tentang keberagaman budaya bangsa di wilayah Indonesia. Tahu tidak, teman-teman, kalau kekayaan bangsa Indonesia disebabkan karena berbagai suku bangsa yang ada dan tinggal di Indonesia. Kekayaan itu beragam bentuknya. Mau tahu seperti apa? Kekayaan alam yang pertama yaitu bahasa daerah. Tentunya kita memiliki banyak bahasa daerah, mulai dari Sabang sampai Merauke. Setiap suku bangsa tentunya menggunakan bahasa daerah untuk cara berkomunikasi satu dengan yang lain. Ada ratusan bahasa yang ada di Indonesia. Tentunya bahasa daerah ini sendiri tidak menjadi masalah bagi masyarakat yang memiliki bahasa lain di daerahnya. Kekayaan yang kedua yaitu pakaian adat. Banyak suku-suku dan provinsi yang ada di wilayah negara Indonesia membuat negara kita memiliki beragam pakaian adat. Pakaian adat Indonesia memiliki ciri-ciri khusus dalam pembuatannya atau dalam menggunakan pakaian adat tersebut. Beberapa nama pakaian adat yaitu yang pertama itu ada dari Sumatera Utara yaitu ulos, dan pakaian paksian dari Bangka Belitung, dan yang ketiga itu ada kebaya kesatrian dari DI Yogyakarta. Dan ada contoh lain yaitu seperti pada gambar ada dari pakaian adat Jawa Tengah. Yang kedua ada pakaian adat dari Papua. Yang ketiga ada pakaian adat dari Kalimantan Utara. Dan yang terakhir yaitu dari daerah tempat tinggal kita saat ini,
di Riau, yang memiliki pakaian adat baju Melayu dengan ciri khas kain songket yang dibuat dengan cara ditenun. Yang ketiga, ada kekayaan berupa kesenian daerah yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke, tentunya masih banyak bermacam-macam kesenian daerah. Mulai dari tari daerah, alat musik daerah, hingga lagu daerah yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Contohnya tari piring yang berasal dari Sumatera Barat, dan tari kecak yang berasal dari Bali. Musik daerahnya yaitu ada kolintang di Sulawesi Utara, sando dari Nusa Tenggara Timur. Contoh lain yaitu berasal dari lagu daerahnya, yaitu kincir-kincir yang berasal dari DKI Jakarta. Dan ada juga lagu Bungo Jempa yang berasal dari Aceh, dan satu lagi Apuse dari Papua. Selain itu masih banyak keragaman yang ada di Indonesia. Nah, keragaman yang keempat yaitu keragaman dari rumah adat. Rumah adat tentunya di Indonesia sendiri memiliki banyak provinsi dan banyak suku bangsa yang memiliki macam-macam rumah adat dari daerahnya masing-masing. Hampir setiap suku bangsa mempunyai bentuk rumah sebagai tempat tinggalnya yang berbeda-beda satu sama yang lain. Hingga kini, rumah adat masih terus dipertahankan dari segi kegunaan, fungsi sosial, hingga fungsi budayanya. Yang mana mulai dari rumah adat Papua, rumah adat Kalimantan Utara, rumah adat Sumatera Barat, dan masih banyak rumah adat lainnya. Baik, materi selanjutnya yaitu cerpen. Apakah anak-anak ibu ada yang tahu apa itu cerpen? Karya sastra, cerita pendek yang umumnya berisi tentang cerita fiksi atau fantasi. Nah, setelah membahas pengertian cerpen, maka pembahasan selanjutnya adalah struktur cerpen. Yang mana struktur yang pertama itu abstrak, yang kedua orientasi, yang ketiga komplikasi, dan yang keempat ada evaluasi. Nah, selanjutnya ada sebuah cerpen yang memiliki ciri-ciri tertentu yang khas, di mana ciri-ciri ini nantinya akan digunakan sebagai pembeda dari karya sastra lainnya. Terdapat 9 ciri-ciri cerpen. Yang pertama, pada umumnya cerpen bersifat fiktif atau berupa karangan dari penulis. Yang kedua, cerpen memiliki susunan kata yang tidak lebih dari 10.000 kata. Yang ketiga, saat membaca cerpen biasanya selesai dengan sekali duduk. Dan yang keempat, cerpen memiliki bentuk cerita yang sangat singkat. Yang kelima, cerpen memiliki diksi atau pilihan kata yang tidak rumit sehingga mudah dipahami oleh pembaca. Yang keenam, cerpen hanya memiliki alur cerita tunggal atau satu jalan cerita saja. Dan yang ketujuh, kisah cerita pada cerpen biasanya berasal dari peristiwa dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang kedelapan, karakter tokoh pada cerpen sangat sederhana. Yang kesembilan, di akhir bagian biasanya terdapat pesan moral yang sangat mendalam sehingga membuat pembaca ikut merasakan kisah pada cerpen tersebut. Nah, kali ini kita akan membahas contoh rumah adat yang berada di Riau ya. Riau sendiri memiliki 5 macam rumah adat yang berbeda-beda setiap daerahnya. Yang mana rumah adat tersebut bernama rumah adat Singgah Siak. Yang kedua ada rumah adat Melayu Atap Lontik. Dan yang ketiga rumah adat Selasor Jatuh Kembar. Dan yang keempat yaitu rumah adat Melayu Kajang. Yang kelima rumah adat Limas Potong. Selanjutnya, Ibu akan memberikan lembar kerja kepada kalian semua dan kalian siap mengerjakannya. Dan yang belum mengerti materi hari ini, boleh dipertanyakan ya, anak-anak. Terima kasih.